Semoga bangsa Indonesia tetap jaya. Banyak yang menganggap pemilu Presiden 2024 ini adalah momen berebut kekuasaan antara klan Soeharto dan Soekarno. Apalagi pas ketahuan kalau ternyata Prabowo, walaupun udah pisah dengan Titi Soeharto, tapi ia tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Cendana meski sempat diusir yang dituding pengkhianat setelah Soeharto lengser. Soeharto lengser dan meninggal setelah memastikan kalau anak-anaknya menjadi the real kaya 7 turunan. Dari berbagai bisnis yang ia garap selama 32 tahun berkuasa. Ia percaya? Anak tertua Soeharto yang lebih akrab disapa Mbak Tutut memiliki nama lengkap Siti Hardianti Rukmana. Ia lahir pada tanggal 23 Januari 1949 dan menikah dengan Indra Rukmana, salah satu pendiri Bimantara Citra dan mantan komisaris RCTI dan dikaruniai 4 orang anak. Selama masa pemerintahan Soeharto, Mbak Tutut memegang peran ganda sebagai seorang pejabat pemerintah dan juga seorang pengusaha yang sukses. Ia tergabung dalam Kabinet Pembangunan 7 sebagai Menteri Sosial dan memiliki beragam bisnis di sektor telekomunikasi, perbankan, perkebunan, infrastruktur, energi listrik, kehutanan, dan penyulingan. Tahun 1994 aja asetnya udah mencapai angka 6,2 triliun rupiah. Gak heran kalau saat ini ia dikabarkan punya harta senilai 9,94 triliun rupiah plus berbagai aset properti seperti rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat, beberapa unit apartemen di Hyde Park Square, dan rumah di Boston, Amerika Serikat. Belum lagi sederet mobil mewahnya. Namun kekayaan dan bisnis keluarga Cendana juga disertai dengan kontroversi dan masalah hukum yang juga menyeret nama Mbak Tutut dan perusahaannya yang tercatat memiliki hutang besar kepada negara. Beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mbak Tutut seperti PT Citra Bakti Marga Tama Persada, PT Citra Mataram Satria Marga Persada, dan PT Marga Nurindo Bakti memiliki hutang besar yang belum dilunasi, mencapai 700 miliar rupiah. Tidak cuma kepada negara, Mbak Tutut juga diketahui memiliki hutang kepada sesama pengusaha. Masalah hutang ini juga yang menyeret konflik panjang Mbak Tutut dengan Haritanu, yang berujung berpindahnya kepemilikan TPI stasiun TV milik Tutut yang kini berubah nama menjadi MNC TV. Meskipun memiliki utang yang gede, Mbak Tutut dan keluarga tidak memberikan jaminan apapun kepada negara terkait pelunasan utangnya. Proses pengurusan utang terakhir dilakukan melalui pemanggilan dan laporan pemberitahuan surat paksa kepada perusahaan-perusahaannya. Wah. Anak kedua Soeharto adalah Sigit Haryo Yudanto, yang biasa disapa Sigit. Lahir di Surakarta pada 1 Mei 1951. Sigit menikah dengan Elsya Anneke Ratnawati di tanggal 23 Januari 1972 dan memiliki 3 orang anak. Ia tidak begitu tertarik dalam dunia politik, bahkan menutup diri dari media. Meskipun begitu, Sigit memegang peran penting dalam dunia olahraga. Dia adalah pendiri klub sepak bola Arseto pada tahun 1978 dan terlibat dalam berbagai posisi di dunia sepak bola, termasuk sebagai Ketua Harian Liga Sepak Bola Utama alias Galatama, Kepala Proyek PSSI, dan Ketua 1 PB PSSI. Dia juga terlibat dalam pembinaan klub-klub sepak bola, seperti PSSI Garuda yang meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Salah satunya membawa PSSI Garuda melalui babak kualifikasi grup 1 Piala Asia ke-8 di Stadion Utama Senayan, Jakarta, di mana tim berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 melawan Thailand. Selain aktivitasnya di dunia olahraga, Sigit juga memiliki bisnis yang sukses. Dia adalah pemilik Arseto Group dan anak perusahaannya, dengan kekayaan yang ditaksir mencapai 455 juta US dollar atau setara dengan 7 triliun rupiah, bahkan mencapai 11,3 triliun rupiah menurut sumber lain. Sigit juga memiliki investasi saham yang besar, termasuk 16% saham di Bank BCA dan kepemilikan saham di perusahaan Nusamba Group sebesar 10%. Sedangkan anak ketiga Bambang Trihatmojo lahir pada 23 Juli 1953. Namanya menarik perhatian publik karena pernikahan keduanya dengan penyanyi Mayang Sari setelah meninggalkan istri pertamanya Halimah. Ia dikenal memiliki gaya hidup mewah dan emang bergelimang harta.
Karena Bambang punya kekayaan yang diperkirakan mencapai 28 triliun rupiah. Bisnis utamanya adalah PT Asriland yang bergerak dalam berbagai sektor seperti properti, perdagangan, konstruksi, perhotelan, televisi swasta, transportasi, dan perkebunan. Selain itu, dia memiliki saham di PT Tugure Asuransi Indonesia yang terlibat dalam pendirian RCTI, PT Global Mediacom Tbk atau yang lebih dikenal dengan MNC Media and Entertainment. Dalam ranah politik, Bambang Trihatmojo juga dikabarkan pernah aktif sebagai anggota MPR RI tahun 1992 hingga 1998. Ya, nggak tahu ya, aktif beneran atau cuma pajang nama, soalnya presidennya bapak sendiri sih. Dan yang namanya sedang naik daun karena perkara calon ibu negara dari mantan suaminya Prabowo Subianto, si anak keempat, Siti Hadiati Haryadi alias Titi Soeharto. Ia lahir pada 14 April 1959. Dan pada masa pemerintahan Soeharto, Titi terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis dan politik. Dia pernah memimpin beberapa yayasan, termasuk Yayasan Seni Rupa Indonesia, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Selain itu, Titi memiliki saham di beberapa perusahaan milik kakaknya, Mbak Tutut. Dalam ranah politik, Titi Soeharto pernah terjun sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar pada periode 2014 sampai 2018. Dan pada pemilu 2024 kembali bertarung sebagai caleg DPR RI melalui Partai Gerindra. Diprediksi hartanya saat ini sudah mencapai 592 miliar rupiah. Tapi ada yang jauh lebih kaya lagi nih, si anak kelima Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, yang gak tanggung-tanggung punya kekayaan senilai 9,7 triliun rupiah. Dalam dunia politik, Tommy pernah menjabat sebagai anggota fraksi Karya Pembangunan DPR RI dari 1 Oktober 1992 hingga 21 Mei 1998. Setelah bapaknya lengser, Tommy berusaha kembali ke dunia politik. Ia pernah terlibat di beberapa partai, yakni Partai Golkar, ikut mendirikan Partai Suara Rakyat Indonesia, serta ikut berlaga di pemilu 2019 lewat Partai Berkarya. Sebagai pengusaha, Tommy memiliki berbagai bisnis dalam grup Humpus, termasuk dalam sektor transportasi, perdagangan, konstruksi, properti, dan otomotif. Dia juga terlibat dalam dunia perhotelan melalui PT Lor International Hotel, serta memiliki saham mayoritas di PT Sarana Sirkuit Tindo Utama, yang mengelola sirkuit Sentul Bogor. Pada tahun 2018, Tommy Soeharto mulai menjabat sebagai komisaris utama dalam bisnis retail Super Grosir Goro yang dikelola oleh PT Berkarya Makmur Sejahtera. Tommy dikenal sebagai Pangeran Cendana karena gaya hidup mewah, gonta-ganti pasangan, dan rentetan kasus hukum yang tentu saja mencoreng reputasinya selama 20 tahun terakhir. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam kasus korupsi Bulog. Kasus yang lebih besar lagi muncul di tahun 1999 saat ia dipanggil terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai 2,61 triliun rupiah yang menjadi mega skandal dan sampai saat ini belum tuntas. Kemudian pada tahun 2001, Tommy dijerat dengan kasus pembunuhan Hakim Syafudin hingga ia dipenjara selama 4 tahun, meski vonisnya adalah 15 tahun. Orang kaya mah bebas ya. Dan anak bungsu yang namanya nggak terlalu dikenal karena emang nggak terjun ke dunia politik ada Siti Hutami Endang Adiningsih, yang lebih dikenal dengan Mami Soeharto. Dilahirkan pada 23 Agustus 1964. Mami cenderung memilih menekuni kegemarannya dalam budidaya tanaman kebun dan mengembangkan bisnis dari situ daripada terlibat dalam dunia politik. Tapi tidak bisa dianggap remeh karena ia justru berhasil mengantongi harta sebesar 426 miliar rupiah. Ia punya bisnis utama di Taman Wisata Mekarsari, sebuah kompleks seluas 3.000 hektar di Cilengsi, Bogor, yang menjadi sarana pendidikan, pelestarian lingkungan, dan taman rekreasi kreatif. Selain itu, Mami juga memiliki perkebunan kelapa sawit dan sejumlah tanah di Kecamatan Jonggol. Dia menikah dengan seorang insinyur bernama Pratikto Singgi
pada tahun 1998 dan memiliki seorang anak. Mami juga aktif dalam kegiatan sosial di bawah naungan Yayasan Darmais yang didirikan oleh Soeharto bersama kakaknya Mbak Tutut. Mereka membantu operasi katarak bagi masyarakat tidak mampu, lalu memberikan santunan ke panti asuhan, dan membangun rumah sakit kanker. Jadi udah jelas ya, keluarga Soeharto membangun kekayaannya melalui berbagai sektor bisnis dan terbukti juga gak luput dari kasus korupsi. Strateginya bagus sih, tiap anak beda sektor bisnis, mulai dari properti, media, sampai perkebunan diembat semuanya. Gimana gak kayak 7 turunan coba? Nah, karena pengaruh nama keluarga mereka di dunia politik mulai memudar, kehadiran Prabowo yang jelas masih dianggap sebagai ipar, udah jelas bisa memperbaiki nama dan jalur-jalur akses ke orang dalam di pemerintahan demi melancarkan bisnis dan mungkin korupsi juga kali ya. Jangan dong.